Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan materi tentang refleksi sumbu. Selamat menyaksikan. Pertama, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga sifat-sifat refleksi atau percerminan. Bercermin merupakan kegiatan yang sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, pernahkah kita berpikir bagaimana bentuk bayangan yang dihasilkan pada cermin? Bagaimana jarak bayangan yang dihasilkan terhadap cermin? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak ilustrasi 1 dan ilustrasi 2 di sini. Ilustrasi yang pertama terdapat sebuah bola yang diletakkan di hadapan cermin dengan jarak 30 cm. Bagaimana hasil refleksi bola terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan bola terhadap cermin tersebut? Seperti terlihat pada gambar di atas, hasil bayangan bola terhadap cermin berupa bola. Jika kita misalkan bola sebagai titik A dan bayangan bola sebagai A, maka jarak titik A ke cermin sama dengan jarak titik A ke cermin, yaitu 30 cm. Selain itu, jika titik A dan titik A kita hubungkan, maka garis AA akan tegak lurus dengan cermin dan menghasilkan titik yang sama dengan jarak yang sama. Untuk ilustrasi yang kedua, Cindy berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tinggi Cindy adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Cindy terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Cindy terhadap cermin? Jika kita melihat cermin, hasil bayangan Cindy berupa sosok Cindy dengan tinggi yang sama dan jarak bayangan Cindy terhadap cermin sama dengan jarak Cindy terhadap cermin, yaitu 50 cm. Jika kita misalkan tinggi Cindy sebagai garis, maka hasil refleksi berupa garis. Jika garis ujung dan garis di depan, maka akan menghasilkan garis yang sejajar. Berdasarkan ilustrasi 1 dan ilustrasi 2, kita dapat memahami konsep refleksi secara umum dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian pengertian refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan M, A kecil, dengan A merupakan sumbu cermin. Mungkin itu pengertian dari refleksi yang bisa saya jelaskan. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat refleksi. Yang pertama, ada jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Dan yang terakhir, garis-garis yang terbentuk antara titik asal dengan titik bayangan akan saling sejajar. Selanjutnya yaitu materi tentang refleksi dan jenis refleksi yang akan disampaikan oleh teman saya. Refleksi 1. Refleksi terhadap sumbu. Teman-teman, kita akan menemukan konsep percerminan terhadap sumbu dengan mengamati percerminan segitiga ABC pada gambar di bawah ini. Bagaimana bayangan segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu X? Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa segitiga ABC merupakan hasil bayangan segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap sumbu pada koordinat Cartesius. Agar mudah memahami perubahan koordinat setiap titik pada segitiga, kita dapat melihat tabel berikut. Titik A 2,4, koordinat bayangannya A 2 min 4. Titik B 5,6, koordinat bayangannya 5, min 6. Titik C 3,9, koordinat bayangannya 3, min 9. Koordinat percerminan titik pada segitiga terhadap sumbu. Berdasarkan pengamatan gambar dan tabel dapat diperoleh jika titik X dicerminkan terhadap sumbu, maka akan menghasilkan bayangan X. 2. Refleksi terhadap sumbu Y. Untuk memahami konsep refleksi terhadap sumbu Y, mari kita amati pencerminan persegi PQRS. Bagaimana perubahan setiap titik P, Q, R, dan S pada persegi PQRS setelah dicerminkan terhadap sumbu Y. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa persegi PQRS merupakan hasil
bayangan persegi PQRS setelah dicerminkan terhadap sumbu Y pada koordinat kartesius. Agar mudah memahami perubahan koordinat setiap titik pada persegi dapat dilihat pada tabel berikut. Refleksi terhadap titik asal 0,0. Untuk memahami konsep refleksi terhadap titik asal 0,0, mari kita amati pencerminan segitiga ABC dan segitiga DE. Bagaimana perubahan setiap titik A, B, C pada segitiga ABC dan titik DEF pada segitiga DEF setelah dicerminkan terhadap titik asal yaitu 0,0. Pada gambar di atas kita dapat melihat bahwa segitiga ABC merupakan bayangan dari segitiga ABC. Setelah dicerminkan terhadap titik asal 0,0, segitiga DEF merupakan hasil bayangan segitiga DEF. Setelah dicerminkan terhadap titik asal 0,0, teman-teman, untuk memahami perubahan koordinat setiap titik yang terjadi pada segitiga ABC dan segitiga DEF dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pengamatan pada gambar dan tabel di atas secara umum diperoleh jika titik A, X, dan Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka akan menghasilkan bayangan A, negatif X, dan negatif Y. Kemudian, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Untuk memahami konsep refleksi terhadap garis Y sama dengan X, mari kita amati pencerminan segitiga ABC. Bagaimana perubahan setiap titik A, B, C pada segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Pada gambar di atas, kita dapat melihat bahwa segitiga ABC merupakan bayangan dari segitiga ABC setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Untuk memudah memahami perubahan koordinat setiap titik A, B, dan C yang terjadi pada segitiga ABC dapat dilihat pada tabel koordinat pencerminan titik pada segitiga terhadap garis Y sama dengan X. Berdasarkan pengamatan pada gambar dan tabel di atas, secara umum diperoleh jika titik A, X, dan Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan bayangan A, X, dan Y. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.